Lihatlah wanita ini begitu tak tahu malu. Suaminya baru saja meninggalkan maka mantan telah datang ke kamar. Melihat pria menawan ini berdiri di depannya. Wanita tidak bisa mengontrol emosinya. Pada saat ini, Natalie merasa malam ini akan menjadi malam untuk dikenang. Tapi Natalie tak disangka. Hal-hal tidak hanya tak terlupakan. Tapi itu benar-benar membuatnya selalu ingat. Natalie tidak hanya cantik tapi juga kaya. Dia memiliki kekayaan triliunan dong dan memiliki pulau pribadi. Tapi suaminya sepertinya tidak layak untuknya. Keduanya baru saja menikah belum lama ini. Kemudian mereka mengundang beberapa teman baik ke pulau untuk bermain. Pasangan itu membawa teman masa kecil Natalie ke sini untuk bermain seperti ini. Mereka ke pulau bersama. Ketika mereka tiba di pulau itu, kedua pria itu buru-buru memancing ikan. Tinggalkan Natalie di sini sendirian. Keduanya baru saja pergi maka tiba-tiba seorang pria muncul. Natalie melihat hati-hati. Ternyata dia adalah mantan pacarnya. Mantan pacar bernama Ken mengirimkan surat untuknya. Tapi dia tidak menerima surat itu. Itu sebabnya dia datang ke sini sendiri. Natalie melihat mantan pacarnya yang sudah lama tidak bertemu. Dia gak mengendalikan beberapa hal yang seharusnya tidak dia pikirkan. Setelah itu, keduanya menari. Minum alkohol. Bermain. Sampai larut malam. Keduanya baru saja tertidur. Keesokan harinya, Natalie terbangun oleh suara perahu. Dia tahu suaminya George sudah kembali. Jadi dia panik dan bangun untuk membangunkan Ken. Tapi yang mengejutkannya adalah tubuh Ken dingin banget. Ini membuat Natalie sangat ketakutan. Melihat George masuk ke dalam rumah. Dia hanya bisa menyembunyikan Ken di ruang bawah tanah. Lalu dia bilang bahwa dia berenang. Dia mengambil kesempatan untuk membungkus batu itu dengan pakaian Ken dan membuangnya ke laut. Ketika George melihat sebotol alkohol kosong di atas meja, dia sedikit skeptis. Kau bisa menghabiskan sebotol alkohol sendiri, ya? Natalie mengambil alasan untuk berbohong. Tapi sungguh kebetulan. Pada saat ini, jam alarm Ken berbunyi. Kali ini, gak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi Natalie hanya bisa menceritakan apa yang terjadi semalam pada George. George sangat marah. Dia terus mencari tempat persembunyian Ken. Natalie hanya bisa menunjuk ke ruang bawah tanah. George buru-buru membuka pintu ruang bawah tanah. Dia menemukan seorang pria di sana. Sedang bergantung di sana dengan tubuh telanjang. Dia dengan marah bertanya pada Natalie. Kenapa dia tidak memakai pakaian? Natalie buru-buru menjelaskan. Tadi malam Ken mabuk. Setelah penyakit jantung kambuh, dia telah mati. George terus bertanya. Kenapa dia tidak memakai pakaian? Natalie yang malang gak bisa berkata-kata. Pada waktu ini, George telah melunak. Dia hanya bisa menghiburnya. Lalu dia berkata bahwa dia akan menyerahkan orang ini ke polisi. Tapi kita harus memakai pakaian untuknya. Jika kita membawa tubuh telanjang ke polisi seperti itu, dia takut bahkan iblis pun tidak akan mempercayainya. Natalie hanya bisa dengan jujur berkata bahwa dia baru saja membuang pakaian Ken ke laut. Dalam hatinya, George berpikir bahwa dia adalah istri yang bodoh dan menyebalkan. Tapi dia masih menyelam ke laut untuk mencari pakaian. Tapi ternyata dia tidak bisa menemukan pakaian apapun. Sebaliknya, dia juga merusak kapal. Keduanya kembali ke kamar. Natalie mencari etanol untuk persiapan mencuci mesin. Tapi dia menemukan bahwa itu sepertinya telah menghilang. Pada waktu ini, dia bertanya pada George. George berkata bahwa itu dalam botol vodka biru. Natalie merasa takut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penyebab kematian Ken mungkin bukan kematian mendadak. Mungkin dia minum etanol yang salah yang disimpan George di botol vodka. Rupanya mereka tidak berani melaporkannya ke polisi sekarang. Pada saat ini, George memikirkan cara. Jika Ken minum alkohol tadi malam. Kalau begitu mari kita lempar dia ke laut. Lalu bilang bahwa dia mabuk dan tenggelam. Katakan dan lakukan segera. Jadi mereka menyeret Ken ke perahu. Kemudian mereka kembali dan membawa sebuah tungku api yang besar ke sana. Penyiapan membuangnya ke laut. Tetapi ketika keduanya membawa tungku api ke hutan kecil. Tepat pada waktu itu, mereka bertemu Lance. Keduanya hanya bisa menjelaskan bahwa tungku ini tak berguna.
Jadi mereka ingin membuangnya. Lance bersikeras membantunya untuk membawa tungku api. Mereka tak tahu menolak bagaimana. Dan Natalie berlari ke depan. Dia menyembunyikan mayat Ken di samping. Cepat banget. Dua pria membawa tungku api ke perahu. Pada saat ini, George berkata bahwa, atau haruskah kita tinggalkan saja di sini? Dia pikir bahwa, jika dia membuangnya di sini, dia masih bisa mengambilnya. Tapi Lance berkata bahwa membuang sampah tidak beradab. Kita harus pergi ke daerah laut dalam. Kalau begitu tidak akan menimbulkan polusi. Jadi mereka naik perahu yang memakan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai ke sana. Baru sampai di daerah laut dalam. Natalie sudah mendorong Lance ke laut. Lalu dia melompat turun juga. Mereka mulai bertengkar di laut. Juga George ada di atas perahu. Dia penyiapan mengikat mayat dan tungku api bersama untuk membuangnya. Pada titik ini, Lance telah muncul dari air. Dia bergegas ke sana untuk membantu. Natalie melihat begitu. Hanya bisa mendorong Lance ke dalam air lagi. Kemudian Natalie menciumnya di dalam air. Lance merasa malu dengan ciuman yang tiba-tiba ini. Karena suaminya masih di atas perahu. Jadi dia bergegas muncul dari air. Berenang menuju ke arah perahu. Baru saja mendaki perahu. Dia segera mendorong tungku api ke laut. Ini membuat pasangan yang berdiri di atas perahu merasa hancur. Mereka sibuk sepanjang hari. Ternyata mereka hanya ingin membuang tungku ke laut. Mayatnya terbawa seperti itu. Pulang ke rumah, George sangat marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia memancing ikan hanya 1 malam saja. Ketika ia kembali, ia melihat seorang pria yang telanjang di rumahnya. Dia terus bertanya, mengapa dia tak memakai pakaian? Jadi mereka telah bertengkar. Natalie hanya bisa kabur dari rumah. Tetapi ketika dia keluar, dia tiba-tiba menemukan pakaian. Jadi pakaian itu mengapung di atas laut dan diambil oleh Lance. Dia bergegas kembali untuk memberitahu dengan George. Tapi ketika dia kembali, dia melihat bahwa George sudah mabuk. Jadi ketika George memikirkan istri yang berselingkuh darinya, dia marah sekali. Jadi dia mengambil gergaji listrik untuk memotong mayat Ken. Lalu kubur di dalam semen. Pada saat ini, Natalie tiba-tiba teringat. Suaminya menggunakan botol vodka untuk menyimpan etanol. Lalu ia memikirkan Ken yang berkata bahwa dia telah mengirimi surat untuknya. Dia tiba-tiba menjadi sadar. Mungkin George tahu segalanya sejak lama. Semuanya sudah diperhitungkan sebelumnya. George yang meracuni Ken. Semakin dia berpikir, semakin terasa salah. Jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi dia dikejar oleh George mengemudi kano. Dan mengikatnya. Pagi besok. Setelah George mengetahui hal ini, dia mengikat Natalie. Dia menggendongnya di bahunya dan berjalan keluar rumah. Tapi baru saja keluar dari pintu, mereka menangkap Lance berjalan di sana. Dia buru-buru membawa Natalie ke dalam rumah. Sementara itu, baik menangis maupun berkata dengan Lance bahwa Natalie kecanduan narkoba, ya. Dia mau membawanya kembali untuk detox. Rupanya Lance mempercayainya. Pada waktu ini, Natalie melepaskan diri dari tali. Dia mengambil kail ikan dan bersembunyi di balik pintu. Ketika ia melihat seseorang berjalan masuk, dia menusuknya. Tanpa diduga, orang yang masuk ke kamar adalah Lance. Dia buru-buru menangis dan berkata dengan Lance bahwa suaminya membunuh Ken. Rupanya Lance baru saja dicuci otak oleh George. Dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Natalie. Natalie bilang bahwa kalau tidak percaya, ia bisa pergi ke semen untuk memeriksanya. Lance hanya bisa menghibur Natalie. Lalu dia meninggalkan kamar itu. 10 menit kemudian, Lance kembali tetapi dia membawa George datang ke sana. Selain itu, keduanya mengikat Natalie lagi. Tapi ketika dia melihat mata memohon Natalie, dia telah melunak. Jadi dia memutuskan untuk memecahkan semen. Untuk melihat apakah benar-benar ada mayat di bawah. Pada saat ini, George juga mengikutinya. Lance memegang palu yang siap untuk menghancurkan semen. Pada saat ini, George perlahan meraih senapan dari samping. Pada saat yang sama, Natalie mencoba melarikan diri. Tiba-tiba lemari jatuh ke tanah. Dia melihat surat. Dia yakin ini adalah surat yang ditulis Ken untuknya.
Ternyata dia salah paham tentang George. Tak disangka, Lance cemburu pada Ken sehingga dia membunuhnya. Jadi dia mencoba melepaskan diri dari tali. Dan berlari menuju dua lainnya. Setelah beberapa mencoba merusak. Ternyata, Lance melihat mayat. Tapi dia belum bereaksi. Maka George di belakang melepaskan tembakan dan menembaknya. Natalie bergegas ke sana untuk mencegah. Tanpa diduga, George dipukul hingga pingsan oleh Lance. Lihat begitu. Natalie hanya bisa berpura-pura gila untuk berkoordinasi dengan Lance. Setelah Lance melihat kedua pria itu mati, dia akhirnya mengungkapkan sifat aslinya. Ternyata dia diam-diam selalu jatuh cinta pada Natalie. Bahkan cinta sehingga gila. Dia tak berhenti mengaku pada Natalie. Tapi mata Natalie selalu tertuju pada kartu itu. Ketika Lance melihat itu, dia mengerti bahwa semuanya terungkap. Jadi dia buru-buru menjelaskan kepada Natalie. Dia bilang bahwa dia belum membaca surat itu. Tapi sekarang Natalie tidak mau mempercayainya lagi. Jadi dia berlari keluar kamar. Dan Lance juga mengejar Natalie. Dia mengejar dan memohon Natalie untuk mempercayainya. Tapi tak disangka, George belum mati. Dia mendorong Lance dari belakang. Dan menangkap Natalie. Untuk mencegah Natalie kabur lagi. Dia memasukkan kaki Natalie ke dalam semen. Kemudian mulailah merayakan karena ia membunuh dua pria yang menggoda istrinya. Tapi tak disangka, sebotol wine yang diminumnya ternyata etanol. Dan Ken sebenarnya meninggal karena penyakit jantung berulang. Mata George dengan cepat menjadi gelap. Dan jatuh ke pondok. Untuk memperjuangkan hidupnya, Natalie mengambil gergaji. Kemudian menariknya. Dia bermaksud menggunakan gergaji listrik untuk memotong tali di tangannya. Tapi talinya tidak dipotong. Sebaliknya, itu juga menebang tiang pondok. Itu jatuh ke laut dan menabrak George. Dan Natalie juga jatuh ke laut bersama pondok. Pada waktu ini, ada perahu polisi datang dari jauh. Apa yang terjadi? Ternyata Ken mencuri perahu untuk sampai ke sini. Polisi mengikuti petunjuk dan datang ke sini. Dia buru-buru menyelamatkan Natalie. Tapi karena semen di dalam kaki Natalie sangat berat. Jadi perahu itu menabrak pulau kecil. Tapi untungnya keduanya baik-baik saja. Setelah itu mereka hanya bisa menggunakan perahu Natalie untuk kembali. Tetapi pada saat Natalie memberitahu dengan polisi hal-hal yang terjadi dalam 2 hari ini. Kemudian polisi mengambil botol air dari perahu. Dan minum semuanya. Botol air ini telah diracun oleh George sebelumnya.